Aku hanyalah seorang pengantar paket biasa, usia baru menginjak 20 tahun, dengan sepeda motor butut yang setia menemaniku dari rumah ke rumah. Setiap hari aku melaju menyusuri jalanan kota dengan seragam sederhana, mengantarkan barang orang lain, lalu kembali ke kos kecilku di ujung gang. Hidupku monoton, tak ada yang istimewa, sampai aku pertama kali bertemu dengan seorang wanita bernama Clara. Hari itu panas menyengat, aku berhenti di depan sebuah rumah mewah di kawasan elit. Rumah besar dengan pagar tinggi dan taman terawat jauh berbeda dari kehidupanku. Aku menekan bel, lalu tak lama seorang wanita muncul. Ia mengenakan gaun sederhana namun elegan, wajahnya cantik dengan guratan dewasa yang penuh wibawa. Dari gerak tubuhnya, aku bisa menebak ia seorang wanita mapan. Saat ia menyambutku, aku sempat terdiam, lupa cara berbicara. "Ini paket untuk Ibu Clara," kataku akhirnya, berusaha menutupi kegugupan. Dia tersenyum kecil, senyum yang entah kenapa membuat dadaku bergetar. "Ya, saya Clara. Terima kasih, ya sudah mengantar." Tangannya yang halus menyentuh sebentar tanganku saat menerima paket, dan aku merasa ada sesuatu yang aneh, rasa yang tak seharusnya ada. Sejak pertemuan itu, aku tak bisa berhenti memikirkan dirinya. Usianya mungkin hampir 2 kali lipat usiaku, sekitar 40 tahun, tapi ada daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Ia bukan sekadar cantik, tapi juga memancarkan kesepian yang tersembunyi di balik sorot matanya. Beberapa minggu kemudian, aku kembali mendapat tugas mengantar paket ke rumahnya. Kali ini ia menyambutku dengan wajah lelah. Di dalam rumah, samar-samar terdengar suara pria yang sedang marah, suaminya. Aku mendengar nada tinggi pertengkaran. Clara keluar dengan wajah menahan sedih. Saat melihatku, ia tersenyum, tapi senyum itu dipaksakan. "Aku minta maaf kalau agak ribut," katanya lirih sambil mengambil paket. "Suamiku akhir-akhir ini sering marah. Aku hanya mengangguk, tak berani menanggapi terlalu jauh. Tapi sejak hari itu, hatiku semakin resah. Aku ingin melindunginya meski aku hanya pengantar paket yang tak berarti apa-apa." Hari berganti minggu. Setiap kali aku mendapat giliran mengantar ke rumahnya, entah bagaimana kami semakin sering berbicara. Awalnya basa-basi singkat, lalu berkembang jadi obrolan lebih dalam. Ia bertanya tentang hidupku, kuliahku yang tertunda karena harus bekerja, dan aku pun mulai tahu sedikit tentang hidupnya. Clara sudah menikah lebih dari 10 tahun, tapi tak juga dikaruniai anak. Hubungan dengan suaminya retak, dan ia sering merasa kesepian di rumah sebesar itu. Suatu sore, hujan deras mengguyur kota. Aku basah kuyup saat mengetuk pintunya. Ia terkejut melihat kondisiku lalu segera menyuruhku masuk. "Kamu bisa kedinginan kalau begini," katanya sambil menyiapkan handuk dan segelas teh hangat. Untuk pertama kalinya aku masuk ke dalam rumahnya, dan aku merasa bagai orang asing yang diberi tempat di istana. Di ruang tamu itu, suasana terasa berbeda. Aku melihat matanya yang sendu, cara ia memandangku seolah ada sesuatu yang tak terucap. Aku pun tak bisa menahan perasaan yang semakin tumbuh. "Bu, maksud saya Mbak Clara," ucapku gugup. Aku tahu mungkin ini gila, tapi setiap kali bertemu aku merasa aku ingin selalu ada di dekatmu. Ia terdiam lama menatapku dengan mata yang berkilat menahan emosi. Lalu ia berbisik, "Kamu masih muda, terlalu muda untuk memahami perasaan ini. Tapi jangan salah, aku juga merasakannya. Hanya saja, aku masih terikat pernikahan." Aku terdiam, perasaanku campur aduk.
antara bahagia karena cintaku tak bertepuk sebelah tangan dan takut karena cinta ini bisa menghancurkan banyak hal. Tapi sejak saat itu kami tak lagi bisa berpura-pura. Ada sesuatu yang tumbuh di antara kami, meski dinding-dinding rumah itu masih dipenuhi bayang-bayang suaminya. Beberapa hari kemudian, aku sengaja melewati rumahnya meski tak ada paket. Entah mengapa, aku rindu. Dan seakan semesta tahu, aku melihatnya duduk sendirian di teras. Wajahnya muram. Aku memberanikan diri menghampiri, dan kami pun berbicara lama sekali. Ia menceritakan betapa pernikahannya semakin hampa, betapa ia lelah diperlakukan dingin oleh suaminya. Aku mendengarkan dengan hati yang semakin larut. Di saat itulah aku sadar, aku tak lagi hanya seorang pengantar paket bagi Clara. Aku menjadi tempatnya bersandar, meski hanya sejenak. Dan bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Tapi aku juga tahu, langkah ini berbahaya. Aku mencintai wanita yang jauh lebih tua, yang masih bersuami dan hidup di dunia yang tak pernah bisa aku capai. Namun, saat melihat matanya yang basah karena air mata, aku bersumpah dalam hati, aku akan mencintainya, meski harus hancur di ujung jalan.